Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivanyansyah. Saya di sini sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Bondowoso. Saya dari Prodi PGMI atau bisa disebut dengan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2310211. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang paradigma dan landasan pendidikan IPS. Definisi paradigma. Paradigma sendiri asalnya dari bahasa Latin, yakni para dan digma. Secara etimologis, para artinya di sebelah, di samping, kemudian digma artinya menampakkan, yang berarti model, contoh, arketip, ideal. Paradigma adalah suatu kerangka pemikiran atau sudut pandang yang menjadi dasar bagi cara kita memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Paradigma pendidikan IPS. Paradigma pendidikan IPS telah mengalami evolusi signifikan dari fokus tradisionalnya pada pengetahuan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi menuju pendekatan interdisipliner yang menekankan pemahaman kompleksitas isu-isu global, keberlanjutan, dan keterlibatan sosial. Terdapat 5 pandangan atau perspektif dalam pengajaran IPS, yang dimana kelima perspektif tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain. Ada 5 pembelajaran IPS, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua yaitu pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa. Yang keempat, IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan sosial yang rasional. Yang terakhir yaitu IPS diajarkan sebagai reflective inquiry. Saya harap teman-teman sudah paham terkait apa yang sudah saya paparkan. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab, yang dimana ada pertanyaan dari beberapa penanya, yaitu terkait tentang materi yang saya diskusikan bersama rekan-rekan saya. Berikut pertanyaannya, yaitu baik, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman sosial dan sejarah. Siswa itu mungkin tidak memahami secara mendalam tentang masyarakat, budaya, sejarah, serta geografi, yaitu dapat mengurangi wawasan mereka tentang dunia di sekitar mereka gitu. Jadi betapa pentingnya pendidikan IPS itu ada pada siswa. Yang kedua yaitu keterbatasan pemahaman politik dan hukum. Kehilangan pembelajaran IPS dapat yaitu mengurangi pemahaman atau kehilangan pemahaman tentang sistem politik dan hukum di negara mereka, serta bagaimana mereka itu berfungsi. Jadi seperti itu. Jadi secara keseluruhan pembelajaran IPS itu tidak hanya memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek sosial, budaya, dan sejarah, tetapi juga membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, berpikir kritis, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Jadi seperti itu.